Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para subscriber maupun para pecinta dan juga netizen dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang melaksanakan daripada memperingati hari kemerdekaan Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga saja negeri kita tercinta ini tetap negeri yang diberikan keberkahan oleh Allah dan juga diberikan kemakmuran maupun daripada kebaikan-kebaikan lainnya. Dan kami ucapkan kepada para pemirsa, para netizen yang selama ini juga mendukung, mensupport dari channel Padepokan Gaul dan bisa berkembang seperti ini begitu. Dan tak lupa juga kita sapa baik itu dari netizen subscriber dari channel Padepokan Gaul, baik yang ada di Nusantara ini yang sedang memperingati hari 17 Agustus. Semoga saja semuanya diberikan kesehatan, keberkahan dan juga kewilujengan, baik itu yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Papua maupun pulau-pulau lain yang ada di seluruh Indonesia. Dan tak lupa juga netizen yang berada di luar negeri, yang sedang berada di negeri luar, tetap semangat. Baik itu yang ada di Hong Kong, yang di Jerman, yang di Thailand maupun yang di Amerika dan yang di Australia, tetap semangat juga. Semoga saja di sana di kesempatan hari kemerdekaan ini bisa mengisi dengan hal-hal kegiatan yang positif. Dan senantiasa juga kami doakan yang saat ini sedang sakit, baik itu mengalami penyakit medis, penyakit non medis, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah dengan cepat dengan cara Allah yang terbaik dan tidak akan kambuh-kambuh lagi nanti penyakitnya begitu. Amin. Dan juga senantiasa kami doakan bagi rekan-rekan netizen channel Padepokan Gaul yang sedang mengalami permasalahan hidup semoga diberikan pencerahan oleh Allah dan juga diberikan solusi yang terbaik atas semua permasalahan yang sedang menimpa dari rekan-rekan netizen maupun subscriber dari channel Padepokan Gaul gitu. Dan nantinya akan membawa sebuah hikmah yang membawa dari rekan-rekan ke arah yang memang hal-hal yang positif maupun yang diperintahkan Allah, yang diridhoi oleh Allah juga. Dan di kesempatan malam kali ini atau di kesempatan kali ini kami mohon izin pemirsa ingin membuat salah satu konten berkenaan dengan raja-raja Nusantara terdahulu. Di mana raja-raja Nusantara terdahulu itu pun di masa sekarang sudah tiada. Dan beliau-beliau pun sudah bertempat di mana tempatnya masing-masing. Dan di mana ada salah satu seorang manusia yang sedang menghubungi saya melalui WhatsApp pribadi, dan nyata ini pemirsa, beliau mengatakan kepada saya bahwa beliaulah salah satu keturunan seluruh kerajaan yang ada di Nusantara ini. Apakah memang benar begitu atau hanya tipuan belaka? Dan juga sebenarnya apa sih kok sampai dia bisa tertipu hal seperti itu? Dan bukankah manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah, taat melaksanakan perintah Allah saja, bukan membanggakan daripada leluhur-leluhurnya terdahulu. Begitu pemirsa, itu sedikit narasi dari saya, maupun nantinya membawa dampak yang positif bagi kami maupun bagi para pemirsa begitu. Amin. Dan di kesempatan malam kali ini saya masih ditemani kawan saya, kawan jombloan, rekan jombloan, yaitu Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, sehat Mas Tis. Alhamdulillah baik, sehat. Semoga tetap semangat. Amin. Tetap diberikan kekuatan. Amin. Dan juga tetap diberikan nantinya diberikan jodoh oleh Allah yang terbaik dengan cepat dan nyata. Oke. 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 Dan apakah ada yang ingin yang disampaikan Mas Hamid? Sudah cukup awan Mas. Sudah. Oke. Itu saja pemirsa dari kami, dan semoga saja membawa dampak positif
paling tidak begitu dari kami yang di sini. Dan kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti. Amin. Amin. Ini ada fotonya pemirsa, supaya saya cek, cross check. Ini bagaimana versi kami mediumisasi, dan nanti pun hasilnya bisa dilihat dengan jelas, terang. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya gaib tidak berpengaruh apapun di dalam jasad mediator ini, dan jasad mediator ini semakin kuat. Wah, yang masuk juga benar-benar yang asli yang saya harapkan. Apabila penyusup ataupun pembohong yang menyerupai otomatis meledak, dan jika berbicaranya menyesatkan, tidak membicarakan sesuatu hal yang baik dan benar, otomatis langsung meledak atau terpotong-potong. Dan seluruh kota yang dari jasad mediator ini semua otomatis terkunci dalam jasadnya, tidak bisa mengganggu proses dimensi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib terkuat yang menguasai jasad yang ada di foto ini, salah satu gaib yang terkuat yang sering mengakui bahwa dia adalah keturunan dari raja-raja, semua raja yang ada di Nusantara ini, bahkan sering ditemui daripada wali-wali. Salah satu gaibnya yang terkuat yang membantunya bekerja selama ini, yang asli. Tarik ke tangan saya. Allah, masuk. Selamat malam. Malam. Golongan apa ini? Saya bangsa dari iblis. Iblis. Weh, kok sadis sekali leh. Kenapa kamu? Kalau kamu bohong resikonya terpotong-potong. Tidak enak sekali di tempat ini. Mengapa? Panas. Assalamualaikum. Silau. Seluruh malaikat di tempat, tolong jangan disakiti. Bebaskan dia berbicara. Los. Bebaskan. Tapi jika resikonya nanti menyesatkan, otomatis langsung diajar total. Paham? Dan jika kamu berkata bohong, otomatis langsung terpotong. Tidak. Tenang saja. Sebentar, ini juga dari atas. Motong. Oke, gimana, aman? Ya, Kami yang asli yang menguasai jasad seorang manusia ini. saya salah satunya. Yang terkuat ini. Saya salah satu yang terkuat. Weh. Yang terkuat itu banyak. Sudah banyak. mengerak di dalam jasadnya manusia itu. Weh, sudah mengerak, sudah lengket berarti. Sudah sangat lengket sekali. Oh, jadi gitu. Sudah menutupi seluruh yang di dalam maupun yang di luar jasadnya. Oke, kamu boleh disuguhi apa? Saya izin menyuguhkan sesuatu, Anda juga bagaimanapun juga saya tetap harus menghormati. Silakan. Sekalipun Anda makhluk gaib. Terserah kamu. Makanan, saja. minuman, kopi, rokok lengkap ala kamu hadir di depanmu. Allah. Ya, terima kasih. Ya, ada apa manggil saya? Ada keperluan apa? Iya, saya ada perlu mau ngobrol sama kamu begitu. Anda ini golongan iblis, sudah menguasai jasad secara manusia ada di foto ini tadi. Benar. Oke. Saya salah satunya. Saya sambil merokok ya, biar kita lebih akrab. Apakah Anda itu punya nama, Mas Iblis? Punya. Siapa namamu? Jaya. Jaya. Oke. Berapa usia Anda di dunia manusia Masih muda. sekarang ini? 3.100 tahun. 3.100 tahun. Masih tergolong muda itu di kalangan iblis. Oh gitu. Lalu Tanduk saya saja baru 2. Itu saya. Belum dari golongan iblis yang lainnya. Ada yang lebih banyak lagi. Berapa yang terbanyak? Berapa?
paling banyak yang di dalam hatinya sudah mempunyai tanduk 8. Wih. Kok enggak yang 8 tanduknya saja yang hadir ke sini? Cukup saya saja bisa menjelaskan. Oh, gitu. Biarkan iblis yang sudah bertanduk 8 bekerja dalam jasadnya manusia itu. Wih, gitu lah ternyata. Dan mencari orang-orang di sekelilingnya yang bisa disesatkan. Oh, gitu juga. Terus ini Mas Jaya, Anda berumur segitu dan Anda menguasai jasad manusia itu dahulu kala. Apa memang sejak Anda terlahir itu udah menguasai jasad manusia itu, atau kan secara umur, kalau saya sinkron kan. Umur manusia itu kan di dunia manusia baru 35 tahunan. Sedangkan hari ini sudah ribuan tahun. Tidak. Gimana proses Anda waktu dahulu awal mula masuk dalam jasadnya? Bisa dijelaskan prosesnya? Saya sebelum tinggal di dalam jasadnya manusia itu, saya bertempat tinggal di sebuah hutan yang berada di dalam daerah timur sana. Daerah timur? Hutan Purwo itu? Tidak. Bukan? Hutan di daerah timur itu banyak. Tidak di Alas Purwo. Oh gitu. Boleh disebutkan namanya? Tidak usah. Hutan tidak terkenal. Tidak terkenal. Nah terus proses kamu kok dahulu kala awal mula padahal menempati di hutan kok bisa-bisanya masuk dalam jasad seorang manusia, itu gimana ceritakan? Ketika saya ingin mencari mangsa manusia yang saya sesatkan nantinya, saya bertemu pada seseorang itu melalui mantra-mantra yang dia baca, keilmuan yang sedang dia jalankan. Dari situ saya bisa membaca uap yang keluar dari kepalanya. Dari situ saya bisa melihat dari atas. Dan pada waktu itu juga sudah banyak iblis yang berada di dalam jasad manusia itu. Saya ingin bergabung, mencari makanan dan mencari manusia yang bisa saya sesatkan, dan orang itu bisa membuat manusia-manusia yang lainnya itu bisa sesat juga. Oh begitu. Dari situlah saya tertarik masuk dalam jasadnya manusia itu sampai sekarang. Oh, berarti kalau boleh saya perjelas dulu, dari lelaku dia membaca mantra. Ya. Nah memang dia saat membaca mantra itu di mana? Di rumahnya atau di hutan tersebut? Di rumahnya. Di rumahnya. Ya. Lalu ini yang menarik ini, saya perjelas lagi. Mantra apa yang dia baca di saat itu? Atau mantra-mantra ala-ala, kan macam-macam tuh mantra. Komat kamit baca mantra. Entah itu mantra-mantra dari bahasa kejawen maupun dari mantra-mantra ala-ala Islam. Wih. Loh, ala-ala Islam itu jadi mantra? Nah, yang bener kamu ini. Ada yang menjadi mantra. Ada juga yang menjadi dari golongan cahaya. Yang kayak mana? Dia juga menghasilkan dari golongan cahaya juga berarti? Tidak. Saya akan menyebutkan ada juga yang menjadi cahaya. Ada juga. Tapi dari dirinya sendiri itu tidak sama sekali. Karena semua yang dia baca, entah itu mantra-mantra ala kejawen ataupun mantra-mantra putih, itu semuanya diniatkan karena kepentingan dunianya saja. Tidak ada kepentingan hanya mencari ridhonya Allah. Tidak ada. Oh begitu. Dari situlah golongan iblis, golongan-golongan jin fasik ataupun siluman itu masuk ke dalam jasadnya manusia itu, bersemayam di dalam manusianya itu. Kamu menyemprotkan apa itu? Oh ini air zam-zam. Banyak dari golongan cahaya yang keluar. Ya tolong jangan disakiti saja, biarkan masuk dalam kepala saya. Allah, dia usah disakiti. Ya agak sumpek itu loh kepala saya ini, saya semprotkan lah. Sebenarnya jika kamu ingin tahu, manusia itu hanyalah manusia yang halunya sangat tinggi sekali.
Sebenarnya dalam ekonomi dia itu biasa-biasa saja. Kaya tidak, miskin juga tidak. Tapi tingkat kehaluannya itu sangat kaya raya. Oh, tingkat kehaluannya sangat kaya raya. Yang menarik ini. Dalam segi keilmuan, dia itu juga tidak sangat sakti. Dalam segi agama, dia juga tidak pintar-pintar sekali. Tapi tingkat kehaluannya itu sangat tinggi. Wih. Terus ini agak menarik. Anda itu sudah menguasainya sejak lama, sejak dia membaca mantra. Lalu dia sendiri mengatakan kepada saya pribadi, ini ada tulisannya. Dia itu sering ditemui daripada 9 wali songo. Apa yang gak menarik manusia itu? Padahal wali songo itu ya sudah nggak ada di muka bumi ini. Itu hanyalah jin-jin kecil yang kami perintah. Seolah-olah dia bisa berubah wujud seorang wali-wali yang dia maksud tadi. Wali-wali songo, tidak hanya wali-wali songo yang di Nusantara ini saja. Tapi wali Allah yang sangat terkenal sekali. Syekh Abdul Qadir. Benar. Tapi kami hanya memberikan tidak sampai wajahnya saja. Tapi menurut kalau dia mengatakan kepada saya itu alam bawah sadar. Sebenarnya alam bawah sadar manusia itu apa sih? Ya tingkat kehaluannya sangat tinggi itu. Sampai rusukmanya. Sudah kami tawan semuanya. Dan diganti dengan golongan kami. Jika manusia sudah rusukmanya sudah ditawan di golongan iblis, jin-jin yang lainnya. Dan diganti dengan golongan iblis. Apapun yang dia inginkan di dalam kepalanya itu bisa terwujud. Yang lebih mudahnya seperti orang yang meminum minuman saya, minuman yang bisa bermabukkan. Jika orang itu sudah tidak bisa terkontrol, apapun bayangan yang dia mau pasti akan terbayang semuanya. Bayangan enak-enak kayak atau bayangan apapun lah pasti akan begitulah muncul di benak pikirannya. Karena kalian kamu bekerja. Oke. Yang lanjut. menyerupai wali-wali Allah, wali songo di Nusantara ini, itu hanyalah jin-jin kecil saja yang kami perintah. Sakti sekali jin-jin kecil itu ya kok bisa mewujud loh. Ya karena sudah saking banyaknya di dalam jasadnya manusia itu. Wih. Apakah pernah juga mewujud di alam mimpinya seperti sebuah ilham gitu loh, menemui di alam mimpi kamulah keturunan raja-raja Nusantara. Pastinya. Tidak hanya wali Nusantara saja. Tapi kami memberikan informasi di dalam jasadnya. Di dalam maupun di luar. Kami sudah kuasai. Kami sudah membisik-bisiki. Kami sudah membuat di alam pikirannya ini. Seolah-olah percaya bahwa dia itu keturunan-keturunan raja-raja semuanya di Nusantara ini. Darah kamu itu sudah menyambung seluruh raja-raja di Nusantara terdahulu. Semua keilmuan, semua senjata-senjata yang dulu kala dimiliki raja-raja itu sudah bersemayam di tubuh kamu. Ditambah orang itu sering menyaksikan apa yang kamu bicarakan kepada kamu, pada orang ini, kepada teman kamu. Yang kamu siarkan di dunia maya ini. Oh itu yang dia terbawa nafsu. Dia tambah yakin. Berarti ini saya. Jadi dimaksudkan dari pembicaraan kita ini dia begitu. Dia tidak mengetahui. Dia tidak mengetahui bahwa itu saya. Oke. Dia semakin yakin. Setiap hari menyaksikan konten-konten kamu yang kamu siarkan di dunia maya ini. Seolah-olah yang kamu sanjung-sanjung ini adalah dia. Di luar itu, kami itu juga sudah mengarahkan jasadnya itu. Entah itu menonton kamu. Entah itu di dalam pikirannya, entah itu di dalam bisikan yang kami bisikan dalam jasadnya, entah itu di alam sadarnya saat dia tertidur, entah itu dia di alam mimpi, maupun seolah-olah dia terbang menjumpai seseorang raja-raja, dikasih amanah, dikasih megang harta amanah juga kah?
Tidak, belum sampai kalau itu. Oh, tapi dia mengatakan juga dia itu diamani harta amanah ya. Ya, itu hanya sekelebatan saja. Harta amanah kayak mana maksudnya gitu. Tapi karena di dalam tubuhnya sudah dikuasai iblis. Apa yang kami berikan hanya sekelebatan saja. Itu bisa terngiang-ngiang setiap harinya. Karena tingkat halunya sudah tinggi. Melebihi orang gila. Kalau orang gila itu sepenuhnya kan tidak sadar. Tidak bisa ngoceh sana sini. Tapi itu gila yang lebih mudah. Yang bisa dicerna manusia seolah-olah ini dia sehat. Tapi di jasadnya itu dia sudah gila. Kamu loh yang bicara loh ini loh. Terus ini. Mas, sambil diminum kopinya, rokok juga boleh, saya merokok. Terus ini lagi yang saya tanyakan kepada kamu. Agak menarik ini. Bahwa kamu sendiri berarti sudah mengetahui saya sebenarnya. Sudah mengetahui. Yang mengiring jasad orang itu untuk menonton dunia maya yang kamu siarkan ini. Itu dari golongan kami. Oh gitu. Dan padahal kami pun ya nggak bisa apa-apa loh. Padahal sering kita sampaikan pemirsa, kami di sini pun ya nggak bisa apa-apa ya. Supaya dia lebih yakin. Ternyata begitu. Terus ini yang saya tanyakan. Dia juga sempat mengatakan kepada saya, coba mas di terawang. Oh saya sendiri itu nggak bisa nerawang kok. Kalau nerawang perempuan mandi mungkin malah masih bisa tanpa ditutup kan begitu toh. Masa saya suruh nerawang. Dan dia pernah mengatakan kepada saya secara pribadi dan khusus ini Leo. Lalu ini saya tanyakan kepada kamu konfirmasi. Dia diterawang dari manusia-manusia sakti yang ada di sekelilingnya. Itu tidak tembus katanya terawangannya. Sebenarnya apa sih jadi terjadinya terawangan itu kok bisa tidak tembus? Ya tidak akan tembus. Orang yang sudah bersemayam di dalam jasadnya orang itu sudah iblis kelas tinggi. Sedangkan orang menerawang hanya iblis-iblis yang berkekuatan sangat rendah. Gitu nampaknya. Dan dari leluhur-leluhurnya orang itu juga. Dulu juga sudah banyak mengamalkan suatu keilmuan. Oh, jadi gitu. Berarti kalau boleh saya perjelas, dulu kala itu sambungannya awal mula dari leluhur, ditambah dari dia mengamalkan sesuatu jedet, koneksinya menyambung dan akhirnya konek tepat lah begitu dari golongan kamu. Dari leluhurnya dulu sudah menitis iblis sampai ke anak turunnya, sampai ke orang itu. Dari iblis-iblis itu juga tidak tinggal diam di dalam jasadnya orang itu. Mengarahkan kepada orang-orang pintar. Mengarahkan mencari guru. Mencari lelaku-lelaku. Tirakat-tirakat yang lainnya. Supaya dia itu lebih yakin. Supaya itu dia lebih tersesat lebih jauh. Oh gitu. Loh. Sampai segitunya toh. Berarti begini mas. Saya ingin bertanya kepada kamu lagi boleh ya? Jaga. Kalau manusia terdorong untuk mohon maaf mencari guru lah, mencari ilmu ini itulah, mencari ya ketenangan atau apapun, itu berarti ada dorongan gaibnya juga. Jelas. Bukan, dan itu bukan semua dari golongan gaib selain kamu, melainkan dari kamu semua atau memang ada gaib lain juga? Ya dilihat dulu. Jika dorongan itu mengarah ke hal negatif, itu mutlak dari golongan kami. Tapi seandainya manusia itu diarahkan untuk kebaikan, itu pastinya dari golongan cahaya, maupun dari golongan jin-jin, dari keturunan-keturunan yang lainnya. Yang dulu tugasnya memang seperti itu, mengarahkan kebaikan supaya bertemu dengan seseorang. Oh, sudah agak jelas ini ternyata nampaknya. Tapi kan banyak yang tidak mengetahui dan banyak yang tidak mengambil hidayah yang diberikan pada manusia-manusia sekarang. Gitu. Manusia-manusia sekarang itu lebih baik mengambil sesuatu yang instan, yang bisa dirasakan secara cepat. Oh. Ya pergi ke dukun itu kan instan prosesnya. Iya, mungkin mengira saya dukun kali ya. Padahal saya ini nggak dukun ya, nggak apa-apa loh padahal.
Dia itu ya hanya mengira kamu itu manusia biasa saja. Tapi yang mempunyai kekuatan seperti dukun. Salah kaprah lagi ini. Aduh, piye toki. Kok gembreget aku. Terus ini. Orang kecil seperti kamu memang sakti. Coba saya tes. Dia ngetes berarti ini pada intinya. Ya tes itu kan dari golongan kami juga yang mengarahkan. Tapi jika sudah sampai jasadnya sudah bisa digerakkan, itu kan iblis yang menguasai seluruh jasadnya. Itu kan sudah banyak. Jadi begitu. Sudah berjuta-juta, miliar, triliun. Berarti kalau boleh saya perjelas juga, apakah manusia itu mempunyai ilmu saktian dianya? Punya. Tapi tidak sakti-sakti amat. Pernah menyerang saya enggak? Pernah sekali. Bener itu? Ya. Kalau kamu bohong resikonya meledak loh. Tidak. Terpotong-potong itu otomatis. Pernah. Ya, namanya manusia ya kadang begitulah karena tak leput dari pengaruh kamu juga Tapi serangan itu kan menjadi bumerang di dalam tubuhnya sendiri. Loh, kok bisa? Ya dia pada waktu itu langsung merasa kesakitan. Oh gitu. Ya karena di dalam tubuhnya sudah banyak iblis. Ya ditolong dari golongan iblis. Oh. Iblis pun bisa menolong ya? Ya bisa. Bukan hanya malaikat saja. Iblis pun itu juga bisa membuat manusia seperti apa itu bisa. Hanya pengobatan penyakitnya bisa gampang bagi golongan kami. Wih, oke. Terus ini Mas, yang lebih agak menarik signifikan. Kamu sempat mengucapkan kata-kata raja-raja Nusantara seperti yang saya tanyakan tadi. Berarti kamu sendiri pernah mewujud raja-raja atau membawa daripada Sukmanya, Rogo Sukmo atau enggak? Atau gimana sih cara kamu dahulu kok bisa dia yakin bahwa dia ditemui raja-raja Nusantara? Tidak. Kami hanya menawan Sukmanya saja. Dan kami bukakan film di dalam pikirannya. Seolah-olah dia itu berjumpa raja-raja Nusantara terdahulu. Kamu gambari saja melalui film itu. Saya sudah menyebutkan. Itu sebenarnya hanya cincin kecil saja di dalam tubuhnya yang kami suruh. Tipu daya kamu. Jin juga pun ya sakti-sakti. Ya kami hanya bisa melihat saja. Yang penting cincin itu melaksanakan tugasnya dengan baik. Oh, gitu. Lalu ini dahulu kala kamu tadi menyebutkan dia menyerang saya juga. Serangan apa sih yang dilakukan dia pada membaca mantra-mantra tertentu hingga bisa kamu menyerang atau dengan cara memang khusus santet? Ya mengetes sekali ya. Tes kayak apa? Ya. Dia seolah-olah menyerang kalian. Jika serangan nantinya yang diarahkan kepada kalian yang di sini. Jika nantinya kamu sakit dan tidak membuat siaran di dunia maya ini, berarti dia berhasil. Oh. Tapi nyatanya tidak. Serangan itu menjadi bumerang di dalam tubuhnya. Ya ini dia minta tolong itu. Terus ini Mas agak menarik lagi, lebih signifikan. Dari golongan cahaya sudah memberikan apa-apa terhadap kami untuk mencabut semua Sukmanya sebagai tawanan kami. Ya kami akan menjalankan. Tapi kan belum. Oke, masih. Terus ini juga dia sendiri tuh punya seorang guru apa enggak sih? Atau memang dia jelas punya. Siapa gurunya, sumber utamanya? Ya banyak. Dari mana? Ada yang ala-ala dukun ataupun ada guru hitam yang dibalut dengan golongan putih. Wih, itu mereka bersumber di, jangan diperjelas nggak apa-apa, yang penting timur ke, barat ke, tengah ke, utara ke, selatan ke, atau mana? Tidak boleh menyebutkan saya. Oh gitu, boleh. Sambil dinikmati lah, saya menikmati juga pembicaraan kali ini. Terus ini
dari kamu menawan roh sukmanya semuanya itu. Jelas. Nah, tapi dia masih hidup. Kami hanya menawannya saja. Yang kami setorkan kepada mbak saya itu hanya sebagian saja. Yang gitu. lainnya sudah kami tawan. Ya nantinya juga kami ambil. Boleh. Terus ini kita membahas lagi lebih spesifik raja-raja Nusantara lagi ya. Raja-raja Nusantara seperti pengalaman kami pribadi loh ya di sini, pengalaman nyata melalui pembuatan konten lah. Itu kan sering disampaikan saat mediumisasi bahwa raja-raja Nusantara itu menitis, benar itu menitis. Ya benar. Tapi orangnya tidak itu. Tidak itu? Tidak. Memang siapa dia? Nah itu dia raja-raja Nusantara keturunannya yang asli. Palsu itu. Palsu. Itu hanyalah halu yang sangat tinggi dalam jasadnya. Nah terus manusia itu kok bisa halu itu kenapa sih? Ya karena banyak iblis yang sudah bersemayam dalam jasadnya manusia itu. Tidak hanya di luar, tapi di dalam tubuhnya sudah semuanya kami kuasai. Wih, masuk. Sebenarnya darah-darah dari raja-raja Nusantara terdahulu itu memang ada, tapi dari orangnya itu juga sudah ada. Tapi saya tidak berani menyebutkan. Oh iya. Bukan koridor saya menyebutkan. Iya. Yang diizinkan saja yang kamu sebutkan. Dan dari yang dia katakan, segala keilmuan ataupun segala pusaka-pusaka yang dulunya dimiliki raja-raja terdahulu itu memang ada, tapi tidak di orang itu. Misal ini, mohon maaf, ini Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu pusaka Raja Nusantara, saya mohon pusaka yang berwujud daripada Res Naga Sosro sini. Dan saya, Allah. Kenapa itu kamu bawa? Enggak. Ini apa? Apa ini? Banyak diselimuti dari golongan cahaya itu. Nah, apa ini isinya? Jangan dibawa ke sini. Ya sudah, panas semua tubuh saya. Otomatis pusaka ini kembali kepada miliknya yang melihat. Keilmuan saya dicabuti semuanya ini langsung. Ya sudah, tolong jangan dicabuti. Wow, kembalikan. Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Saya fair play. Anda baik-baik saja, saya pun baik-baik saja kan. Terus ini Mas, seperti meledak tubuh saya. Kenapa? Ya ketika pusaka itu datang ke sini. Wih. Jadi saya lagi fresh. Terus ini lebih spesifik lagi agak menarik. Boleh itu diminum kopinya, rokoknya lagi. Saya juga merokok soalnya Pak. Dari manusia kebanyakan, mohon maaf, bukan saya menuduh dengan ini itu. Rata-rata sudah pengalaman pribadi kami di sini. Kami konfirmasi, kami cek, kami verifikasi deh, bukan konfirmasi. Kami verifikasi, kami cek dengan mediumisasi. Ternyata banyak sekali dari golongan Anda yang membantu selama ini. Nah kok dengan mudahnya Anda sudah menguasai jasadnya, bahkan sudah menguasai total lah. Begitu. Lalu ini, manusia seperti apa sih yang terhindar dari tipu daya kamu dengan cara halus seperti menipu daripada dialah keturunan raja-raja Nusantara ini. Tipuan kami supaya manusia-manusia di luar sana itu bisa menjadikan pembelajarannya itu bagaimana? Ya manusia yang susah dan bahkan tidak bisa sampai halu sangat tinggi. Itu manusia-manusia yang tidak gampang percaya dari golongan-golongan kami. Entah itu yang berubah bisikan, entah itu yang masuk dalam mimpi, ataupun yang lainnya. Dan manusia-manusia yang banyak berzikir kepada Allah, itu tentunya kami akan mikir-mikir untuk masuk dalam jasadnya manusia itu. Oh gitu. Sesuai apa yang pernah disampaikan oleh beliau waliwah. Dan dikirnya itu juga dikir yang baik. Dikir yang bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Melalui dengan guru yang benar.
bukan asal-asalan. Tidak. Saya baca di kiri ini lah, siapa tahu nanti saya mendapat ini, anugerah ini. Itu kan enggak Ya menjamin tidak itu. bisa seperti itu. Wih. Apapun yang dibaca manusia, entah itu bacaan sesuai dengan agama kamu atau yang lainnya, itu juga harus ada guru yang menyambungkan. Jika bacaan-bacaan itu asal-asalan saja, entah itu mengambil di dunia maya ataupun di dalam berita-berita lainnya, ataupun dari manusia-manusia yang berkoar-koar banyak di dalam dunia maya itu. Dari golongan kamilah yang membantu, yang memasuk di dalam bacaan-bacaannya itu. Astagfirullah. Sampai sejauh itu ternyata ya kagretan dari golongan Anda, dari Mbah Jajil diturunkan ke Anda, dan nanti suatu masa akan sampai ke ya itulah. Terus ini lagi yang harus berhati-hati dan waspada. Iya. Jika manusia itu melakukan sesuatu. Kamu juga sudah memberikan alarm seperti itu loh. Itu kamu lah yang berbicara loh. Saya sudah seperti ini, sudah berbicara seperti ini, sudah belak-belakan, sudah didengarkan banyak orang. Pasti banyak orang kupingnya yang ditutupi dari golongan kami. Loh, kok bisa kami ya tenang-tenang saja. Astagfirullah, sampai segitunya ternyata. Terus ini Mas, kamu dari pasukanmu sendirilah pernah mau menampak waliullah, raja-raja yang pernah ditampakkan yang paling nyata bagi dia itu raja siapa? Ya, banyak sebenarnya raja-raja. Tidak bisa dihitung sebenarnya. Semuanya, seluruhnya raja-raja di dunia Nusantara. Kami sudah menipu di dalam jasadnya. Gitu. Yeah. Gampang-gampang saja. Tinggal menemuinya. Saya raja dari kerajaan Majapahit. Dia langsung percaya. Dia tambah yakin bahwa dia adalah keturunan raja terdahulu. Sudah ada darah yang mengalir ke dalam jasadnya manusia itu. Lalu ini yang agak menarik. Sebenarnya dia itu rohnya roh siapa? Roh manusia biasa atau roh manusia spesial? Tidak ada spesialnya sama sekali. Tidak ada. Kasihan sekali sudah sejauh itu tertipunya. Ya biarkan saja. Biarkan nantinya dia mengoceh ke sana ke sini lagi. Dia akan tahu resiko yang sangat besar dalam jasad. Terus kalau dia protes sama saya nanti gimana? Ya itu urusan kamu. Siapa suruh kamu memanggil saya? Ya nggak apa-apa. Padahal ini yang berbicara kamu loh. Ya. Saya hanya menanyakan, kamu yang menjawab. Ya pasti dia. Jika tayangan ini sudah kamu siarkan dunia maya, kamu sebarluaskan, dia pasti kami bisiki juga. Bisiki apa? Bohong itu. Yang masuk itu bukan di dalam tubuh kamu. Terus? Orang itu penipu. Kamu suarakan begitu. Oke, ya gak apa-apa. Berarti orang itu belum tahu sejatinya dirimu kamu itu siapa. Terus ini mohon maaf, raja-raja terdahulu kan ya sudah berbeda dan pusaka-pusakanya. Kalau pusaka-pusaka masuk dalam jasad seorang manusia, apakah berwujud pusaka, benda nyata atau goib sih? Kalau masuk dalam benda nyata ke dalam jasad kan sakit toh. Ya tentunya goib. Dan pastinya suatu saat jika benda-benda itu digunakan di Nusantara ini nantinya, ya akan berubah menjadi nyata. Tapi entah itu kapan kan saya tidak berani menyebutkan, bukan koridor saya. Terus ini coba di cross check saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perintah dari beliau Sang Hyang Nurjana, salah satu panglima dari kerajaan Majapahit tolong hadir. Kenapa? Tolong jangan sakiti. Kenapa? Ya saya tidak berani lah. Kamu manggilnya ke sini. Ya sudah, tolong kembali. Kembali. Sudah kembali kan?
Tidak usahlah seperti itu. Iya. Ngobrol-ngobrol biasa-biasa saja. Iya, saya meng-cross check itu loh, nggak gimana. Sudah agak panjang lebar seperti Orang itu. tadi pusakanya yang digunakan saja. Itu sudah banyak golongan cahaya yang melindunginya. Apalagi beliaunya. Kamunya ada saja. Ya maaf kalau begitu. Oke. Terus ini sebelum kita berpisah. Ya selain dilakukan manusia. Supaya manusia itu ya gak mudah percaya gitu loh. Dengan sesuatu hal yang menimpanya melalui mimpinya, kayak melalui ya penglihatan gaibnya, kayak itu apa yang harus dilakukan? Ya harus selalu mengingat Allah lah. Harus selalu berzikir. Dan yang saya sebutkan tadi kan ya sudah jelas. Zikirnya seperti apa? Mencari guru yang seperti apa? Kan sudah disebutkan tadi. Itu saja. Dan jika manusia meyakini pada peristiwa-peristiwa yang dialaminya, apakah semakin kuat pengaruh kamu? Ya jelas. Semakin besar, semakin kuat, semakin bertambah tanduk kami. Wih, oke. Dan itu pun tidak hanya berefek pada manusia itu saja. Tapi manusia-manusia di sekelilingnya itu pasti akan berdampak negatif. Oh, begitu toh ternyata. Oke, boleh. Ini Mas Jaya, kamu kan ya menguasai satu orang itu, dan orang itu pun sudah pernah, ya begitulah. Sebelum kamu berpisah, tolong itu bersihkan jasad mediator yang kamu masuki ya. Baik-baik saja ini saya bersihkan kotoranmu. Semuanya kembali jasad orang yang saya tempati. Masuk semakin dalam. Oh sudah. Ya boleh silakan. Ya sudah, ini ada oleh-oleh sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Perintah dari beliau Sang Hyang Nur Jannah mengambil dalam juga masuk. Allah. Semakin terang di dada. Permanen. Dalam senjata kamu. Apa ini? Tidak bisa menolaknya. Apabila langsung meledak dalam jasadnya menjadi menghalangnya. Saya disuruh apa ini? Otomatis itu ada surat perintahnya keluar. Bisa terbaca. Surat perintahnya bisa terbaca. Kenapa semakin dalam? Semakin dalam, permanen, total. Ya sudah, paham? Paham tidak? Iya. Ya sudah, monggo silakan bawa semua kembali. Sehat Mas? Nggih. Alhamdulillah pemirsa, di kesempatan malam kali ini ya begitulah lika-liku perjalanan seorang manusia, di mana manusia itu mengatakan jika dia itu memiliki keturunan dari raja-raja terdahulu, dan itu semua hanya tipuan dan tipuan. Dan tipuan itu berwujud berbagai macam, melalui mimpi, melalui peristiwa-peristiwa, melalui hal apapun. Dan jika kita lengah meyakininya, itulah salah satu gerbang daripada golongan gaib yang menguasai jasad kita akan semakin kuat. Dan sudah dijelaskan semuanya tadi, apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi hal-hal seperti itu. Semoga para pemirsa, para netizen, dan juga subscriber dari channel Padepokan Gaul di kesempatan kali ini diberikan kepahaman yang lebih jelas, nampak nyata dan terang. Dan semoga saja hijab-hijab yang menutupi kepahaman itu dibukakan dengan jelas. Dan juga semoga saja yang sudah paham pun melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan, dan meninggalkan apa yang memang sewajibnya ditinggalkan. Itu saja sedikit saran dari kami, bagi kami sendiri terutama, maupun bagi para pemirsa yang menyimak di kesempatan konten kali ini. Dan apabila dari kami itu banyak sekali kekurangan, baik itu tingkah laku kami, tutur kata kami yang kurang berkenan, kurang sopan, kami sebagai manusia biasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.